Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Alfi akan memberikan pembahasan soal tugas kemarin ya sudah Bu Alfi berikan. Tapi Bu Alfi akan berikan satu soal saja yang akan Bu Alfi bahas di bagian pembahasan ini ya. Satu soal yang sedikit unik mungkin ya dari tugas kemarin. Nah, ya kita langsung saja bahas, yaitu soalnya adalah berikut ini ya. Data pada tabel menunjukkan tinggi badan peserta seleksi pramugari ya. Datanya ada ini, tinggi badannya dalam bentuk interval, kemudian ada frekuensinya sebagai berikut. Peserta yang lulus seleksi adalah mereka yang memiliki tinggi lebih dari 156. Banyak peserta yang lulus seleksi adalah ini kalau bentuknya data tunggal kita bisa gampang ya menghitungnya. Misalkan yang lebih dari 156 kita tinggal hitung, oh ada 10, oh ada 20. Nah, tapi masalahnya ini bentuknya interval. Kita tidak tahu di mana ya 156 itu data keberapa, kita tidak tahu ya. Nah, oleh karenanya untuk mencari beberapa peserta yang lulus kita harus tahu dulu 156, data 156 ini data keberapa. Nah, kita harus tahu itu dulu. Nah, kalau kita sudah tahu 156 data keberapa, maka nanti kita akan tahu, oh data setelahnya 156 adalah semuanya lulus. Tinggal kita cari saja ya. Jadi langkah pertama, carilah dulu 156 itu data keberapa. Nah ya. Nah, untuk mencari 156 itu data keberapa, langkah pertama adalah buat tabel dulu yang memuat frekuensi kumulatif ya. Ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 6 tambah 10, 16, 16 tambah 18, 34, dan seterusnya ya. Nah, ini sudah ada tabelnya yang memuat frekuensi kumulatif kurang dari. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan 156 itu data keberapa? Nah, kalian gunakanlah rumus kuartil ya. Tapi kita hanya mengadopsi rumus kuartil ya. Nah, jadi di sini Bu Alfi buat sebagai nilai batas, yaitu nilai yang akan kita cari. Dia itu terletak di mana, itu nilai batasnya ya. Nah, bukan L1 ini ya, kita anggap saja nanti itu L batas lah ya. Berarti ini nanti adalah tepi bawah di mana data ini berada. Ya. Kemudian letak data adalah yang akan kita cari, yaitu di mana letak data 156. FK berarti nanti frekuensi kumulatif sebelum data tersebut berada. Frekuensi kelas berarti frekuensi kelas di mana data ini berada. Langsung saja. Nah, 156 kalau kita lihat dari sini kira-kiranya adalah berada di kelas kedua ya. Karena di sini ada 155 sampai 159. Maka 156 berada di kelas kedua, tapi kita kan tidak tahu ya tepatnya itu berada di mana. Makanya kita cari. Nah, caranya adalah kita tulis dulu nilai batasnya adalah yang kita cari yaitu 156. L1-nya ini kita anggap sebagai tepi bawahnya, tepi bawah kelas ini ya. Maka tepi bawahnya adalah 155 kurangi 0,5 adalah 154,5. Ditambah panjang kelasnya adalah panjang kelasnya ini kan 174 kurangi 170 adalah 4, ditambah 1 adalah 5. Panjang kelasnya adalah 5 ya. Kemudian X ini Bu Alfi anggap, Bu Alfi misalkan sebagai posisi 156 itu data keberapa atau letak data 156 ya. Nah, kalau kelasnya ini maka frekuensi kumulatif kurang dari sebelumnya adalah 6 ya. FK kan ini frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut. Maka ini adalah 6. Di sini 6 ya. 6. Nah, selanjutnya yang bawah ini adalah frekuensi kelas tersebut. Frekuensi kelas di mana ada data 156. Oh, ternyata 10 ya. Sudah. Sampai sini tinggal kita hitung saja. Ya, ini berarti 156 sama dengan 154,5. Ini 5 kali X, 5X, 5 kali min 6 min 30 ya. Kemudian bawahnya tetap 10. Nah, selanjutnya kita hitung lagi. Kita pindah ruaskan ini. 154 ini dipindah ruas ke sini ya. Berarti 156 kurangi 154,5 sama dengan di ruas kanan tinggal ada 5X kurangi 30 bagi 10. Karena yang ini pindah ruas. Selanjutnya ini hasilnya adalah 1,5. 156 kurangi 154,5 hasilnya adalah 1,5. Ruas kanannya tetap ya 5X kurangi 30 per 10. Nah, kalau ada seperti ini kita kalikan silang ya. 1,5 dengan 10 kita kalikan silang, hasilnya adalah 15 ya. 1,5 kali 10 15. Ruas kanannya tinggal ada 5X kurangi 30. Maka ini 30-nya kita kumpulkan ya, angka dengan angka, bilangan dengan bilangan ya.
yang ada variabelnya nanti sendiri. Maka ini 15 tambah 30 hasilnya 45. 5x-nya tetap sendiri di sini. Kalau 5x sama dengan 45, maka x-nya adalah 45 bagi 5. Maka x-nya adalah 9. Dari sini kita tahu, oh ternyata 156 itu adalah data ke-9. Lalu, berapa peserta yang lulus kira-kira? Ya, jadi 100 lulusnya itu lebih dari 156, jadi kira-kira nanti ada di sini ya yang lulus ya. Nah, padahal 156 adalah data ke-9. Nah, kita ingat lagi, data 156 terletak di data ke-9. Maka data yang lebih dari 156 adalah data yang letaknya lebih dari data ke-9. Kita ingat tadi jumlah datanya ada berapa? Ada berapa tadi jumlah datanya? Ada 60 ya. Ada 60. Kemudian yang satu data pertama sampai data ke-9 itu kan dinyatakan tidak lulus karena yang lulus ada lebih dari data ke-9. Maka yang lulus adalah 60 seluruh data dikurangi data 9 data itu tadi. 9 data yang tidak lulus kan berada di sini. Ini tidak lulus kan 9 berarti kan. Karena batasnya 156 itu adalah data ke-9. Maka data pertama sampai data ke-9 itu tidak lulus. Maka data yang lulus adalah seluruh data kurangi 9 data tersebut. Artinya berarti yang peserta yang lulus adalah 51 ya. Nah, maka jadi peserta yang lulus dari seleksi adalah 51 orang. Nah, ingat tadi cara langkah-langkahnya apa saja. Pertama, kita tentukan dulu di mana letak nilai batas kelulusan tersebut. Kalau sudah ketemu, tinggal kita cari berarti seluruh data kurangi nilai batas itu tadi lulusan tersebut ya, seluruh data kurangi berapa data yang tidak lulus tadi. Nah, gitu caranya. Semoga bermanfaat ya pembahasan berikut. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.